Kemudian kita beralih ke bab 7. Bab 7 dengan judul Gepeng, pemulung, anak pemulung dan anak jalanan. Gelandangan dan pengemis ya, yang pertama, yaitu orang-orang yang miskin secara materi. Namun karena mereka malas, maka mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan cara mengamen atau mengemis, meminta-minta lah halusnya dengan tujuan mengharap belas kasihan orang lain, seperti itu. Kemudian faktor penyebab menurut ahli sosial, penyebab gepeng dan kelompok sejenisnya yaitu karena utamanya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan gitu ya. Namun secara detailnya dijelaskan keberadaan mereka ini disebabkan terjadinya kemiskinan lokal, baik secara kultural maupun struktural, seperti itu. Faktornya antara lain ya karena ketidakmampuan bekerja, kemudian tidak mempunyai modal usaha yang cukup, kemudian misalnya tidak memiliki keterampilan kerja, kemudian tidak memiliki pilihan lain. Kemudian mereka lebih suka hidup dengan cara demikian tentunya, seperti itu. Kemudian karakteristik mereka ini antara lain tidak mempunyai kartu identitas penduduk ya, atau KTP, terus bebas ya, dan liar, terus tempat tinggal yang tidak pasti, kemudian tidak punya penghasilan tetap, kemudian tidak punya rancangan masa depan baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya, seperti itu.
Kemudian mata pencarian yang bergantung belas kasihan orang lain ya. Jadi biasanya mereka ini mengambil sisa-sisa makanan orang di tempat sampah. Nah, seperti itu. Kemudian berpakaian compang-camping itu pasti ya. Kemudian terkadang memanfaatkan sesama untuk merangsang belas kasihan orang. Nah, ini sering dilakukan ya, sering mereka lakukan, utamanya itu yang punya anak seperti itu ya. Nah, ini mereka cenderung melakukan itu seperti itu. Kemudian kita sekarang masuk ke bab 8, yakni korban bencana alam, kerusuhan, dan suku terasing ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menderita atau meninggal akibat bencana alam, kerusuhan ya, di suatu daerah atau negara mereka seperti itu. Terus faktor penyebabnya yaitu satu, bencana alam yang umum terjadi ya, seperti banjir dan lain-lain ya, tsunami, gunung meletus yang menyebabkan mereka menderita tentunya. Nah, memakan korban, adanya korban jiwa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerusuhan atau konflik perang ya, seperti yang terjadi saat ini di Ukraina, yang saat ini diserang oleh Rusia. Terus menutup diri dari dunia luar ya, sehingga tidak menerima perkembangan komunikasi ya, informasi ya, tidak menerima perkembangan itu semua. Jadi ya, kebanyakan mereka yang seperti ini itu mereka yang tinggal di pedalaman. Nah, seperti di Papua kan banyak ya daerah-daerah terpencil ya. Pokoknya daerah-daerah terpencil itu banyak mereka. Terus kemudian karakteristik mereka yaitu mengalami trauma fisik ya, maupun psikis. Untuk ini terkhusus untuk yang bencana alam atau yang konflik perang ya, pastinya sangat trauma sekali. Kemudian masih terisolasi dari dunia luar, artinya ya masih di tempat terpencil tentunya seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita menuju ke bab 9, yakni geng motor. Nah, geng motor merupakan bagian dari suatu kultur ya, kultur masyarakat yang terbentuk dari para remaja atau pemuda yang mengasosiasi dirinya dengan menggunakan sepeda motor sebagai wujud
ekspresi mereka. Kemudian faktor penyebab adanya geng motor ini adalah antara lain fenomena global yang mereka tiru. Nah, jadi banyak yang salah arti ya. Jadi ada klub motor, ada geng motor. Kalau sudah merambah ke ranahnya itu ke kejahatan, itu berarti geng motor. Seperti itu. Seperti yang kita tahu kalau klub motor itu biasanya mereka kegiatan mereka adalah melakukan bakti sosial, membantu sesama yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian yang kedua, lingkungan yang kurang baik. Jadi mungkin di lingkungannya itu ya isinya ya orang-orang yang pada nggak beres, seperti itu ya. Terus kemudian pelarian dari suatu kondisi yang mereka alami. Ya misal karena kurangnya perhatian dan kasih sayang keluarga dan orang tua misalnya, seperti itu. Nah, karakteristik mereka itu antara lain banyak berkembang di kota-kota. Jadi kalau di desa nggak mungkin ada yang namanya geng motor, pasti di kota-kota, seperti itu. Kemudian bertanggung jawab atas tindak kejahatan, tuh ya. Seperti kerusakan, ya, kemudian teror, kekerasan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, suka memancing keributan. Dengan tujuan mengukur kekuatan. Jadi nanti ribut sesama geng motor ya. Nah, nanti siapa yang kuat, nah maka ya dia yang akan menguasai wilayah itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi sering memancing keributan yang tidak jelas, seperti itu. Kemudian selalu berbuat onar, itu pasti ya. Kalau untuk geng motor ya, meresahkan masyarakat. Nah, ini nih kerjaan geng motor nih. Seperti itu. Sekarang kita ke bab yang ke-10, yaitu penanggulangan anak dengan masalah sosial. Gitu. Pertama kita akan membahas tentang pencegahannya dulu. Kita bisa melakukan pencegahan dengan cara menjadi relawan untuk membantu dari segi pendidikan. Terus ini pendidikan ini baik akademik maupun non akademik tentunya, seperti sekolah ya kalau untuk akademik. Terus kalau untuk non akademiknya seperti keterampilan. Nah, selain itu kita juga bisa menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka, seperti itu. Kegiatan, sekarang kita membahas kegiatannya. Dalam hal ini kita menjadi sebisa mungkin menjadi pelopor pemberdaya anak-anak semacam itu di lingkungan yang di dalamnya itu
banyak sekali permasalahan sosial. Ya, jadi kita cari lingkungan yang di situ itu banyak sekali permasalahan sosial. Kemudian disitulah nanti kita mendirikan atau menginisiasi menjadi pelopor untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada mereka. Kemudian kegiatan menuju harapan ya. Nah, kita harus menciptakan suasana berkegiatan yang yang targetnya itu menurunkan angka penyandang masalah sosial, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar masalah sosial yang ada di sekitar kita itu dapat terselesaikan, seperti itu ya. Kita bisa bekerja sama dengan dinas sosial misalnya. Nah, terus ketenaga kerjaan ya, untuk ya intinya membantu permasalahan mereka supaya yang belum mendapatkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan, seperti itu. Terus yang masih sekolah agar mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian kita beralih ke layanan pendidikan anak penyandang masalah sosial ya. Nah, setiap anak nih berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengembangkan potensi minat bakatnya ya, agar kelak menjadi penerus bangsa yang berkualitas, sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkontribusi memimpin dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, namun fakta di lapangan menunjukkan banyak anak di negara kita ini yang putus sekolah justru. Faktor penyebabnya antara lain yang paling umum terjadi adalah faktor ekonomi ya, kemudian kurangnya pengalaman, kemudian krisis minat mengenyam pendidikan. Biasanya itu kalau krisis minat mengenyam pendidikan ini biasanya terjadi di lingkungan terpencil biasanya, seperti itu. Selain itu kondisi lingkungan, kemudian adat istiadat, terus dan ajaran-ajaran tertentu, juga merupakan faktornya.
Jadi ya ini juga merupakan faktor ya. Nah, kondisi lingkungan ya mohon maaf seperti lingkungan pedesaan kan, kita seperti yang kita tahu ya, banyak orang-orang yang masih belum mengenyam pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian lingkungan pedalaman, nah itu di situ nggak mungkin ada orang sekolah, nggak mungkin seperti itu. Ini kemudian jenis-jenis layanan pendidikan untuk anak penyandang sosial, untuk anak penyandang masalah sosial maksud saya. Ini antara lain mobil school ya, mobil school atau layanan pendidikan ya, pendidikan formal khususnya yang dilakukan di suatu tempat yang mudah dijangkau atau diakses oleh yang berhak mendapatkannya. Nah, jadi mobile school ini maksudnya gini, misalkan ada sebuah gedung yang dijadikan tempat untuk menampung mereka belajar. Nah, seperti itu. Untuk menampung mereka belajar tanpa harus ke sekolah. Entah itu gedung, entah itu apapun ya, tempat apapun. Nah, ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang di situ itu jarang ada sekolahan. Nah, seperti itu. Kemudian homeschooling atau pendidikan berbasis jalur keluarga. Ya, kita pasti sudah sering mendengar homeschooling atau sekolah yang dilakukan di rumah. Nah, biasanya beragam alasan mengapa pendidikan semacam ini harus dilakukan. Antara lain kondisi kesehatan anak yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah ya. Jadi seumpama ya, misal anak dengan penderita penyakit jantung yang sudah parah misalkan, kan nggak mungkin pergi ke sekolah lah, maka solusinya adalah homeschooling ya. Kemudian ketidakpuasan metode yang disediakan di sekolah umum. Jadi mungkin ini utamanya anak-anak orang berada ini biasanya ya, karena mereka tidak puas dengan metode yang ada di sekolah umum, maka mereka menggunakan homeschooling sebagai sarana pendidikan mereka. Seperti itu. Kemudian bisa saja merasa tidak mampu mengembangkan minat bakatnya jika di sekolah. Nah, itu juga bisa saja. Jadi ada kecenderungan anak-anak itu yang mereka tidak mampu mengembangkan minat bakatnya ketika berada di sekolah. Lah maka solusinya harus homeschooling ya. Jadi homeschooling ini bentuknya bukan hanya sekolah di rumah, tapi ya bisa kursus, bisa privat, bisa dan lain-lain.
Kemudian sekarang kita beralih ke pendidikan keterampilan atau pendidikan yang diberikan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan atau kreatif dalam menciptakan sesuatu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini tujuannya untuk mengasah keterampilan tangan. Jadi misalnya seperti menjadikan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang indah. Nah, misalkan apa ya, taplak meja dari sampah plastik. Ya, saya dulu pernah membuat waktu masih sekolah ya. Dulu itu pernah membuat taplak meja yang terbuat dari bungkus mie sedap. Nah, itu dianyam hingga menjadi sebuah taplak meja. Nah, seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan kerajinan yang bermanfaat untuk dirinya, ya, seperti ya memasak, terus melukis, terus bermusik, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kegiatan ini diharapkan supaya dapat bermanfaat bagi kehidupannya dan harapannya masyarakat pun juga bisa merasakan manfaat dari kegiatan yang dilakukan anak-anak tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian kita menuju ke kejar paket sekarang, atau kegiatan belajar mengajar yang disediakan untuk orang-orang di atas usia sekolah atau yang masih di usia sekolah namun belum pernah mengenyam pendidikan ke jenjang berikutnya. Ya karena mungkin karena suatu hal tentunya. Ya bisa ekonomi dan lain-lain. Kejar yang artinya kelompok belajar. Kelompok belajar ini nantinya akan mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan lanjutan pada umumnya yang diselenggarakan Lembaga Pendidikan Nasional. Jadi bagi yang ikut kejar paket jangan khawatir karena ijazahnya itu
setara kok dengan SD misalkan yang paket A, kalau yang paket B SMP, paket C SMA, sehingga nanti bisa untuk mendaftar kuliah atau melamar pekerjaan seperti itu. Kemudian kita beralih ke pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan ini erat kaitannya dengan nilai seseorang. Ya. Nah, sedangkan sikapnya itu merupakan refleksi nilai yang dimiliki. Pendidikan ini penting diterapkan kepada anak-anak sejak dini. Untuk pondasi mereka saat menjalani dewasa kelak, baik dalam bersosialisasi, bertindak, berkomunikasi, dan bermasyarakat. Mengingat zaman sekarang banyak produk manusia yang pintar secara intelektual, namun kurang secara karakter. Jadi yang terjadi sekarang adalah ya seperti itu. Kadang-kadang orang-orang sekarang itu pintar-pintar tapi waduh, ininya kadang-kadang karakternya ya arogansi, ya suka saling menjatuhkan satu sama lain, menghina satu sama lain, menghujat satu sama lain, ya menangnya sendiri, seperti itu. Baik, cukup sekian materi untuk pendidikan penyandang masalah sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.